Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menseleksi sampel hingga ke tabulasi data pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahunnya 2017 hingga 2020. Apabila teman-teman ingin berdiskusi mengenai variabel dalam video ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Video kali ini membahas mengenai bagaimana cara menseleksi sampel pada perusahaan manufaktur periode tahun 2017 hingga 2020. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan resiko sistematis. Nah, di sini saya telah akan menjelaskan mengenai populasinya. Jelas yang di sini populasinya adalah perusahaan manufaktur. Nah, ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2017 hingga 2020. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling atau berdasarkan dengan kriteria. Nah, kriteria yang diambil di sini ada 5, yakni 1. Perusahaan terdaftar dari tahun 2017 hingga 2020. Yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uangnya rupiah. Nah, kriteria yang keempat itu perusahaan mendapatkan laba pada periode penelitian 2017 hingga 2020. Nah, untuk kriteria yang kelima itu adalah perusahaan menyediakan kelengkapan data untuk penelitian ini. Jadi, kelengkapan data itu berarti yang berhubungan dengan variabel ini, misalkan profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, risiko bisnis, dan harga sahamnya. Nah, untuk variabel penelitian dan pengukurannya di sini ada variabel dependent. Dependent itu harga saham diukur dengan closing price-nya. Nah, untuk variabel independen, profitabilitas itu diukur dengan ROA. Rumus ROA itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, untuk leverage itu diukur dengan DER atau debt equity ratio. Nah, rumusnya itu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk kepemilikan manajerial itu ada kepemilikan institusional, ini saya ganti dulu, kepemilikan institusional itu rumusnya jumlah saham institusi dibagi dengan total saham yang beredar. Nah, risiko bisnis di sini diukur dengan beta saham. Nah, ini menggunakan regresi return sama dengan alpha plus BI RMT return market. Jadi di sini untuk beta itu membutuhkan return closing dari closing price perusahaan dan return market dari IHSG-nya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke seleksi sampel. Nah, di sini perusahaan manufaktur yang terdaftar hingga tahun 2020 itu sebanyak 195. Nah, ini ada sumbernya di sini. Nah, dari populasi ini berarti akan diseleksi berdasarkan 5 kriteria tadi. Oke, nah ini hasilnya. Ini ada 5 kriteria. Jadi populasinya 195. Nanti yang tidak masuk kriteria tinggal dimasukkan di sini, dan ini sampel terakhir penelitian itu perusahaannya ada 63. Nah, karena penelitiannya itu 4 tahun, berarti 63 kalikan 4 jumlahnya 252. Jadi nanti total N-nya tuh kalau untuk diolah ke SPSS sebanyak 252. Nah, di sini misalkan ini untuk cara menseleksi sampel. Nah, kriteria yang pertama tadi adalah perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Ini yang di atas sudah saya pisahkan.
Yang di atas di sini perusahaan itu sudah terdaftar periode 2017 hingga 2020. Nah, sedangkan yang di bawah ini itu perusahaannya tidak terdaftar dari tahun 2017 hingga 2020. Maksudnya apa? Di sini untuk misalkan untuk variabel misalkan untuk perusahaan CAKK. Nah, teman-teman bisa lihat untuk CAKK. Nah, CAKK di sini karena CAKK itu IPO-nya di tahun 2018, sedangkan penelitiannya itu mulai tahun 2017, maka CAKK tidak lolos pada seleksi pertama. Jadi yang di bawah ini perusahaan yang tidak lolos untuk seleksi yang pertama. Nah, berarti ada 42 perusahaan yang tidak lolos pada seleksi pertama. Nah, ini jadi untuk seleksinya di sini ada 42 perusahaan yang tidak lolos untuk seleksi yang pertama. Nah, untuk seleksi yang kedua, nah ini lihat seleksi yang kedua. Seleksi yang kedua di sini perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Oke, perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Nah, yang di bawah ini berarti perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Jadi untuk CPRO tahun 2020 dia tidak melaporkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan 2020 belum dipublikasikan, maka dia tidak lolos pada seleksi yang kedua. Berarti ada 5 perusahaan yang tidak lolos seleksi kedua. Nah, ini di sini seleksi kedua ada 5 perusahaan yang tidak lolos, jadi mengurangi populasinya. Oke, untuk seleksi yang ketiga itu perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Nah, yang di bawah ini ada perusahaan yang tidak lolos untuk seleksi yang ketiga, yaitu perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah. Berarti di sini perusahaan ini menggunakan mata uangnya dolar. Nah, ini ada 29 perusahaan yang menggunakan mata uang selain mata uang rupiah. Jadi ini di seleksi yang ketiga ada 29, jadi mengurangi sampelnya. Ada 29 perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah. Nah, untuk seleksi yang keempat itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Nah, perusahaan yang mendapatkan laba, nah di atas sudah saya seleksi, sedangkan yang di bawah ini tidak lolos seleksi. Jadi ada 48 perusahaan yang mengalami rugi, jadi tidak lolos seleksi. Oke, di sini ada 48 perusahaan yang tidak lolos seleksi. Nah, yang kelima ini adalah perusahaan yang tidak lengkap, terutama untuk variabel risiko sistematis atau nilai pitanya. Itu ada 8 perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini ada MARK, karena untuk MARK itu IPO-nya, teman-teman bisa lihat IPO MARK. Nah, MARK itu IPO-nya di bulan Juli 2017. Sedangkan untuk beta kita membutuhkan data itu per Desember 2016. Jadi untuk bulan Desember 2016 sampai Juni 2017 dia tidak ada harga sahamnya, dia belum listing. Jadi harga sahamnya tidak ada. Nah, ini saya anggap dia tidak lolos seleksi yang kelima. Oke, jadi setelah seleksi dilakukan ada 63 perusahaan yang lolos seleksi. Nah, ini ada 63 perusahaan. Oke. Nah, dari 63 perusahaan ini langsung ditabulasi sesuai dengan variabel penelitian. Misalkan untuk ini profitabilitas yang diukur dengan ROA. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya atau mencari hasilnya ROA itu dilihat dari laporan keuangan. Kalau teman-teman belum memiliki laporan keuangan, bisa download melalui ini
bisa download melalui www.idx.co.id. Oke, ini laporan keuangan. Misalkan untuk perusahaannya adalah INTP, tahunnya 2020, tahunan, periodenya. Nah, ini kita cari. Nah, teman-teman bisa lihat di laporan keuangan tahunan. Oke, nah ini untuk profitabilitas laba setelah pajak. Ini teman-teman bisa lihat di laba tahun berjalan untuk periode 2020 itu sebesar 1806337. Jangan lupa di sini dalam jutaan rupiah, berarti tinggal nambahin 06. Oke, 1806337 nolnya 6 karena dalam jutaan rupiah. Nah, untuk total asetnya, nah ini total aset. Total aset di sini 27344,672. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 27344,672 dalam jutaan rupiah. Nah, setelah itu ROA-nya atau return on assetnya bisa dicari melalui rumus laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Recording in progress. Setelah mencari profitabilitas, langkah selanjutnya adalah mencari variabel debt equity ratio. Debt equity ratio tadi adalah variabel leverage. Oke, debt equity ratio itu diperoleh dari total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Nah, teman-teman bisa lihat total hutang di bagian sini. Jumlah liabilities atau total liabilities untuk perusahaan INTP tahun 2020 sebesar 5168424. Nih, 5168424 dalam jutaan dibandingkan dengan total ekuitas. Nah, total ekuitas teman-teman bisa lihat di bagian ini, jumlah ekuitasnya 22.176.248. Nah, ini 22.176.248 dalam jutaan. Nah, terus untuk variabel DER-nya atau debt equity ratio itu rumusnya total hutang. Nah, ini total hutang. Untuk total hutangnya berarti R4. Nah, ini R4 itu adalah total hutang 2020 dibagi dengan total ekuitas 2020. Sudah ketemu debt equity ratio. Sekarang lanjut ke variabel kepemilikan institusi. Nah, kepemilikan institusi ini diperoleh dari rumusnya adalah kepemilikan institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Oke, untuk untuk perusahaan INTP kepemilikan institusi, teman-teman bisa lihat di sini bagian ini, bisa di search modal saham. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk institusinya di sini adalah Birchwood Omnia Limited Inggris. Berarti ini adalah kepemilikan institusi perusahaan Birchwood. Itu sebesar 1877480,863. Nah, di sini 1877480,863 dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar ini sebesar 3681231. Jadi untuk modal saham perusahaan INTP ini dimiliki oleh Birchwood, institusi Birchwood dan kepemilikan publik. Setelah itu tinggal dimasukkan dalam rumus. Nah, ini misalkan ini KI 2020 AD4. AD itu adalah ini kepemilikan institusi tahun 2020 dibagi dengan AH. AH itu adalah jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100. Berarti ini dalam persentase. Oke. Nah, untuk mencari harga saham teman-teman bisa melihat di Yahoo Finance atau di statistik. Tapi saya sarankan di Yahoo Finance sekalian untuk mencari nilai
resiko bisnisnya. Nah, ini Yahoo Finance di sini. Nah, untuk INTP teman-teman bisa langsung diketik aja INTP. Jangan lupa untuk menambahi. Nah, ini ada CK-nya. Oke. Nah, ambil yang historical data. Nah, untuk tahun 2020 kita membutuhkan di tahun 2020. Nah, ini misalkan 2020 berarti di sini untuk 2020-nya nah, ini end date-nya diganti aja. Kita hanya membutuhkan tanggal akhir tahun 2020, berarti 2020 ini saya ambil di tanggal 02/01/2021. Oke. Nah, untuk harga saham closing price perusahaan INTP tanggal 30 Desember itu sebesar 14.475. Nah, ini 14.475. Oke. Kalau teman-teman mau mencari yang 2019, berarti di sini tinggal diganti saja 2019. Nah, di sini diganti aja 2020, jadi biar tidak kepanjangan. Nah, di sini untuk tahun 2019 itu adjusted closing price-nya itu sebesar 19.025. Nah, ini untuk mencari harga saham. Sekarang bagaimana cara mencari beta sahamnya atau risiko sistematiknya. Nah, risiko sistematik ini teman-teman harus mencari melalui ini. Nah, mencari return dulu. Return itu diperoleh dari harga saham. Jadi nanti mencari return perusahaan sama return marketnya. Nah, return perusahaan INTP itu adalah mencari harga closing price dari ini mencari closing price-nya. Misalkan di sini nanti saya ganti ini. Jadi teman-teman membutuhkan closing price untuk INTP itu di bulan Desember 2016 sampai dengan Desember 2020. Oke. Di sini tadi berarti saya kasih di Desember 2016 sampai dengan Desember 2020. Nah, ini saya kasih 2021. Jadi nanti biar bisa semuanya. Oke, nah ini di-download. Nah, oke teman-teman, berarti untuk perusahaan INTP harga closing price-nya ini tinggal dicari. Untuk Desember 2016 itu sebesar 15.400. Nah, ini tinggal dicari gini. Terus akhir Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017, April 2017, Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, terus bulan September 2017, Oktober 2017, November 2017, dan Desember 2017. Nah, kita copy. Nah, ini dimasukkan di sini tadi. Misalkan ini ya. Nah, ini kan sudah sama nih. Berarti abaikan saja. Ini saya hapus misalkan. Nah, ini kan harga closing price. Nah, teman-teman itu yang dibutuhkan untuk mencari return, mencari risiko atau nilai beta itu dari returnnya. Jadi return perusahaan INTP dan return market. Nah, sekarang untuk mencari returnnya berarti kan di Januari ini sama dengan Januari 2017 dikurangi Desember 2016 dibagi dengan Desember 2016. Oke, nah ini sudah ketemu untuk returnnya. Nah, ini di sini sama 0, nah ini returnnya. Jadi di sini harga sahamnya, di samping slide satunya di returnnya. Nah, untuk mencari return marketnya, harga IHSG-nya, nah ini teman-teman, ini komposit.
teman-teman berarti mencari di sini komposit. Nah, ini composite index atau JKSX. Sama, langkahnya sama seperti tadi, tinggal di apply saja, di download. Nah, nanti ketemu ini. Nanti yang dicari per akhir bulannya. Misalkan untuk 2016 Desember berarti ini 12.30, untuk Januari 31 ambil yang closing, yang close. Nah, udah gitu untuk ini nilai IHSG-nya ini atau komposit IHSG atau kompositnya ini dicari return market. Nah, nanti kalau sudah ketemu return marketnya seperti ini. Nah, ini return market. Nah, setelah itu baru masukkan ke regresi. Nah, regresi berarti teman-teman harus membuka SPSS. Sebentar. Nah, untuk rumusnya adalah return itu sebagai variabel dependent dan return market itu atau yang dari IHSG tadi sebagai variabel independent. Oke, misalkan ini saya memberikan contoh untuk INTP-nya. Nah, untuk INTP di sini untuk return INTP itu sebesar ini. Oke. Saya kopikan. Nah, untuk return marketnya ini saya kopikan. Nah, di variabel view saya kasih nama ini untuk return. Nah, ini untuk RMT. Nah, untuk mencari beta tinggal teman-teman meregres saja, analyze regression linear. Nah, ini untuk tadi kan persamaan regresinya ini return itu sebagai variabel dependent, berarti returnnya, nah ini returnnya berarti di dependent, RMT nya berarti di independent, tinggal di OK saja. Nah, nanti tinggal cari ketemu nilai betanya ini 3,655. Oke, ini tabulasi data untuk harga untuk beta tahun 2017 3,655 sama. Nah, demikian teman-teman sudah saya share mengenai bagaimana cara menseleksi sampel hingga tabulasi data. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.